Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsih Ramayana Putri, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, golongan 2 angkatan 11 kelompok 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang resume review jurnal mengenai modul manajemen ASN sebagai tugas pada agenda 3. 1. Mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. A. Kedudukan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN terdiri atas: pertama, PNS yaitu pegawai negeri sipil, yang kedua P3K yaitu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. B. Peran ASN. Pegawai ASN bertugas sebagai: yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan kedudukan ASN, maka ASN berfungsi sebagai: yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. C. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Yang pertama, hak PNS yaitu: 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yaitu: yang pertama, gaji dan tunjangan, yang kedua, cuti, yang ketiga, perlindungan, dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan kepada ASN berupa: yang pertama, jaminan kesehatan, yang kedua, jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga, jaminan kematian, dan yang keempat, bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah: setia taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. 7. Menyimpan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi peraturan perilaku agar ASN: pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat. Ketiga, melayani dengan sikap hormat. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku: yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik. Mengenai sistem merit dalam pengelolaan ASN. A. Latar belakang sistem merit. Adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Tingkat disiplin etos kerja dan budaya kerja ASN masih rendah. Struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. B. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pasal 1 Undang-Undang ASN tentang Ketentuan Umum mengatakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Manfaat sistem merit bagi pegawai ada dua. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengolahan SDM yang pertama melakukan dengan cara perencanaan. Terdapat perencanaan kebutuhan pegawai ASN terpilih dan pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Cara yang kedua yaitu monitoring, penilaian, dan pengembangan dilakukan dengan cara pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja, dan promosi pegawai. Dalam penerapan pelaksanaan sistem merit dibutuhkan beberapa kondisi dalam formasi pegawai. Yang pertama, pengisian formasi sampai dengan pengangkatan pegawai dilakukan sesudah dilakukan penilaian yang terbuka dan adil. Kedua, untuk menjamin keadilan dan transparansi, formasi pegawai harus diinformasikan kepada semua orang tidak terkecuali. C. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, di mana lembaga-lembaga tersebut adalah yang pertama Komisi Aparatur Sipil Negara dan yang kedua Kementerian. Pembahasan yang ketiga mengenai mekanisme pengelolaan ASN. A. Manajemen PNS dan P3K. 1. Manajemen PNS terdiri dari yang pertama, penyusunan dan penetapan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan dan jumlah jenis jabatan PNS. Kedua, pengadaan. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. 3. Pangkat dan jabatan dilihat dari kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan. 4. Pengembangan karir dilihat dari kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja. 5. Untuk menjamin pola karir untuk menjamin keselarasan potensi PNS. 6. Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi. 8. Mutasi. 9. Penilaian kerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Selanjutnya, pengajian dan tunjangan berupa gaji dan tunjangan kinerja dan tunjangan kelemahan. Lalu penghargaan berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk mengembangkan potensi. Kemudian disiplin. Disiplin berupa tata tertib dan hukuman disiplin. Dan yang terakhir pemberhentian. Pemberhentian secara hormat dapat dilakukan dengan cara meninggal dunia atas permintaan sendiri dan mencapai batas usia pensiun. Perampingan organisasi tidak cakap jasmani dan atau rohani. Yang kedua, manajemen P3K. A. Penetapan kebutuhan berdasarkan peraturan presiden, analisis jabatan dan analisis beban kerja keputusan menteri. Kedua, pengadaan berupa perencanaan, pengumuman lowongan pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Yang ketiga, penilaian kinerja, objektivitas prestasi kerja, memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. 4. Penggajian dan tunjangan berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. 6. Pemberian penghargaan, tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi, kesempatan mandiri dan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Ketujuh, disiplin berupa tata tertib dan hukuman disiplin. 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja
berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atau atas permintaan sendiri, perampingan organisasi tidak syakab, jasmani dan atau rohani. B. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. 1. Pengisian jabatan pimpinan tinggi. 2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi instansi pusat. 3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi instansi daerah. 4. Penggantian jabatan pimpinan tinggi. 5. Pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. 6. Pegawai ASN yang menjadi pejabat. C. Organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: yang pertama, menjadi kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, dan yang kedua, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. D. Sistem informasi ASN. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. E. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Demikianlah hasil dari tugas 1 agenda 3 mengenai resume review jurnal modul manajemen ASN. Apabila ada salah kata dari penyampaian saya ucapkan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.